Wacana pembentukan daerah otonomi baru DOB Kabupaten Luwu Tengah menjadi sorotan dalam kegiatan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Palopo bersama Wakil Ketua DPD RI Haji Tamsil Lindrung. Acara tersebut berlangsung di Warkop Klasik, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sabtu malam, 12 Oktober 2025. Pertemuan yang dihadiri oleh kader HMI dan alumni HMI, Kahmi Palopo itu membahas berbagai isu strategis, salah satunya tentang perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Para peserta menilai, wacana pemekaran tersebut masih menjadi perhatian utama masyarakat Tanah Luwu. Meski hingga kini, prosesnya belum menunjukkan kemajuan berarti di tingkat pusat. Dalam forum tersebut, para kader HMI menyoroti posisi geografis Kota Palopo yang berada di tengah wilayah Luwu Raya. Kondisi ini dianggap sebagai alasan kuat untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Saya akan sedikit berbicara salah satu hal yang sifatnya mendasar bagi kami di Luwu Raya ini, yaitu terkait dengan DOB Luwu Tengah yang sampai hari ini menjadi PR kami bersama, terutama di internal kemahasiswaan dan kelompok-kelompok intelektual yang sering membicarakan terkait dengan isu Luwu Raya atau provinsi Luwu Tengah, namun sampai hari ini masih terkendala. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa mungkin di Indonesia ini hanya ada satu kabupaten yang kemudian di tengah-tengahnya ada kota, yang mengharuskan masyarakat yang ada di sekitar Luwu bagian utara itu harus berhari-hari ketika ingin mengurus KTP dan administrasi lainnya. Sehingga HMI di sini sebagai representatif teman-teman mahasiswa, juga di luar ada teman-teman Cipayung dan OKP yang hadir membersamai, karena kami mengusahakan satu narasi, yaitu DOB Luwu Tengah. Dan kami setelah ini akan menyerahkan izin untuk Kanda semoga bisa dibaca dan dikaji ulang, dan kami ingin apa yang saya sampaikan ditanggapi langsung nantinya. Selain HMI, alumni yang tergabung dalam Kahmi Palopo juga menegaskan pentingnya melanjutkan perjuangan tersebut secara konsisten. Mereka menilai, pembentukan Luwu Tengah bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga langkah strategis untuk memperjuangkan identitas dan kemajuan kawasan Luwu Raya secara keseluruhan. Wakil Ketua DPD RI, itu artinya apa yang disampaikan dari Adinda itu insya Allah sampai ke sana. Dan wacana ini begitu sudah lama sekali dibangun adik-adik semua bersama kita di senior-seniornya, alumni, tetap menjaga mata air ini. Tempat pengkaderan adik-adik di HMI itu adalah mata air sumber daya manusia, insya Allah tercipta di situ, dan kita sebagai alumni akan menjaga mata air itu, insya Allah. Dan saya ada tulis buku di dalam ontologi kemarin yang dikeluarkan oleh Kahmi Sosial, dan di situ sebenarnya tulisan tentang pendidikan dan kesehatan dari wilayah utara Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan itu bisa menyebar dan adik-adik nanti bisa baca buku itu, tulisan itu. Dan yang kami tadi yang disampaikan itu isu-isu lokal di sini, dan yang diharapkan bahwa memang terbentuk daerah otonomi di permasalahan nasional, permasalahan lokal regional di sini itu bisa semua sama-sama kita kawal, insyaallah. Karena kita jaga karena kita ada Haji Tamsil Lindrung, mudah-mudahan periode-periode berikutnya tetap terus eksis. Nanti kita tahu dari dulu eksis di DPR RI, sekarang di DPD, insya Allah DPD lagi atau jadi apalah, insya Allah bermanfaat buat bangsa ini, insya Allah dan kita semua. Amin.
Terima kasih adik-adik. Sementara itu, Tamsilindrung menyampaikan bahwa secara administratif, Luwu Tengah telah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Ia juga menyinggung soal kebijakan moratorium pemekaran daerah yang dinilai menjadi penghambat utama. Menurutnya, jika moratorium tidak segera dicabut, hal itu bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap aspirasi masyarakat. Daerah otonomi baru. Kita ada Forkonas, Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru. Kebetulan saya ketua Dewan Pembinanya. Jadi yang melantik urusannya saya. Hingga di dalamnya ada sebagai kepala Senan dan Menteri Dalam Negeri, ada Kasih tahu siapa itu HMI, Bursa Sanumi. Nah, dia Bupati Lahat, Sumatera Selatan. Jadi membawahi 416 kabupaten. Dan beberapa kabupaten ini kita minta supaya yang menjadi kabupaten induk memberikan dukungan pada kabupaten yang meminta pemekaran. Mestinya Luwu Tengah ini sudah lengkap, saya kira dokumen-dokumennya masuk. Memang sekarang ini kita sedang mendorong supaya moratorium itu dicabut, karena itu seharusnya sudah ada pencabutan semenjak beberapa tahun sebelumnya. Dan kalau ini tidak dilakukan, ini adalah sebuah pelanggaran. Karena itu Forkonas DOB sudah membentuk tim hukum untuk pertanyakan dan bahkan memperkarakan masalah ini kalau tidak segera mengambil langkah-langkah untuk memberikan dukungan secara parsial dulu. Mana daerah-daerah yang masuk akal dan mendesak untuk dilakukan pemekaran. Tapi kalau saya menyampaikan bukan hanya pemekaran yang kita perlu lakukan, tetapi juga penyatuan, reunifikasi. Daerah mana yang perlu penyatuan? Daerah yang setelah dimekarkan tidak ada perkembangan, tingkat kesejahteraan rakyat di daerah itu tidak meningkat, kemudian tidak ada progres yang lebih meyakinkan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita yang melandasi pemekaran ini. Itu ada beberapa memang yang masih sangat ketinggalan. Bahkan terhadap kabupaten induk juga kita dorong supaya harus bergerak cepat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional kita. Nah, itu pula lah yang menjadi dasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melihat bahwa ada beberapa kabupaten juga kota dan provinsi yang tidak pernah bisa menyelesaikan secara tuntas permasalahan daerah. Karena itu ada dana 525 triliun yang disimpan oleh Presiden dalam bentuk impres. Itu karena dia gregetan melihat kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di daerah. Misalnya terkait dengan sampah, itu terus-menerus menjadi persoalan yang menjadi pemandangan yang sehari-hari kita saksikan tidak terselesaikan. Selain membahas isu pemekaran, Tamsil turut mengapresiasi kondisi kota Palopo yang dinilainya cukup bersih dan tertata. Namun, ia mengingatkan agar perhatian juga diberikan pada kawasan pinggiran kota yang masih membutuhkan pembenahan. Saya bersyukur, saya berkeliling di Palopo ini, kelihatannya Palopo ini kota yang cukup lumayan bersih. Ya, saya belum sampai ke pinggiran-pinggiran, tapi di kotanya saya menyaksikan
Itu sebuah apresiasi. Saya tidak tahu terlibatkan alumni di sini untuk ikut melakukan pengawasan sehingga kondisi yang demikian ini kita bisa lihat. Dari Kota Palopo, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.